Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kakak, apakah Wang Dong benar-benar baik-baik saja? Pria berambut panjang sedikit menggerakkan tangannya, segera serangkaian ledakan dan rentetan bergema. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Mari kita lakukan seperti ini. Selama kamu bisa mengalahkanku, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Bagaimana dengan itu? Tidak, aku tidak akan dibodohi olehmu lagi. Pria berambut pendek itu berkata dengan kesal. Di kota Starlo, tim Akademi Shrek semuanya berkumpul bersama saat fajar hari ini. Pertandingan babak kedua round robin turnamen benua akan dimulai. Dayu Heng, Ma Xiaotao, dan Ling Luochen masih belum pulih dari cedera mereka. Paling tidak, Ling Luochen masih perlu beberapa hari untuk pulih dari cedera. Guru Wang Yan berjalan langsung menuju Starlo Plaza. Dia sudah memberikan alat jiwa yang cocok kepada anggota Akademi Shrek dengan pengecualian pisau ukir setan. Dia secara pribadi telah membantu mengisi botol susu kelas 4 Yuhao sebelum memberikannya kepadanya. Lawan mereka untuk hari ini sudah ditentukan, tetapi format atau mode turnamen akan dipilih melalui undian. Guru Wang Yan berdoa agar mereka tidak akan mendapat pertarungan 1 lawan 1. Itu adalah yang paling tidak menguntungkan untuk Akademi Shrek. Ini karena lawan mereka memiliki Raja Roh. Dalam pertandingan 1 lawan 1, Raja Roh akan sepenuhnya menekan tim mereka, sehingga secara drastis mengurangi peluang untuk menang. Starlo Plaza sama ramainya seperti biasanya, dan terutama ketika anggota Shrek Academy keluar dari lorong kontestan yang dilindungi prajurit, kerumunan segera melonjak. 2 pertandingan Akademi Shrek sebelumnya telah meninggalkan kesan yang sangat dalam di benak para penonton. Guru Wang Yan telah memberi mereka pengenalan lawan yang akan mereka hadapi hari ini saat sarapan. Tidak seperti pertandingan sebelumnya, mereka kali ini akan menghadapi Akademi Jiwa. Akademi Jiwa 1000 roh tingkat tinggi berasal dari Kekaisaran Dowling, dan itu adalah akademi yang sangat terkenal di dalam kekaisaran itu sendiri. Itu di peringkat 3 akademi paling terkemuka dalam Kekaisaran Dowling dan telah memberikan sejumlah besar bakat luar biasa untuk kekaisaran. Yuhao mempertahankan pandangan acuh tak acuh di wajahnya saat ini. Berjalan ke area istirahat, dikelilingi oleh teman-temannya. Dia telah sepenuhnya memulihkan kekuatan spiritualnya melalui kultivasi kemarin. Selain itu, energinya sekarang dalam kondisi puncaknya karena Hodong Power. 2 pertandingan, mereka harus bertahan selama 2 pertandingan, di mana Ling Luochen akan kembali dan mereka akan lebih santai. Satu-satunya akademi dengan apa yang disebut hak istimewa khusus dalam seluruh turnamen tidak diragukan lagi adalah Akademi Shrek. Mereka akan berpartisipasi dalam pertandingan pertama hari ini, dan ini telah dipilih oleh Shrek sendiri. 8 pagi, sekarang saatnya pertandingan dimulai. Kaisar Kekaisaran Starlo duduk di atas tembok kota, bermaksud untuk menyaksikan pertandingan. Tidak ada keraguan tentang ini. Dia paling tertarik dengan kinerja Shrek. Wasit berjalan ke tengah panggung turnamen, kemudian menggunakan alat jiwa yang menguatkan suara untuk dengan keras mengumumkan memasuki area tunggu. Ketua tim, silahkan naik ke panggung untuk melakukan undian. Para anggota Akademi Shrek bangkit dan memasuki area tunggu yang dibalut warna hijau gelap. Guru Wang Yan mengangguk ke Bebe yang melirik Susansi sebelum naik ke panggung dengan langkah besar. Rekannya dari Akademi Jiwa 1000 Roh juga seorang pria sekitar 20 tahun atau lebih. Undian dimulai. Semua orang yang hadir tertarik pada hasil undian. Pertandingan apapun yang diikuti oleh Akademi Shrek akan sangat menarik, terlepas dari format apa atau metode apa yang dipilih. Doa Guru Wang Yan berhasil. Hasil undian adalah yang paling dia inginkan. Akademi Shrek melawan Akademi 1000 Roh. Pertarungan tim.
Wasit dengan keras mengumumkan hasil undian. Pertarungan tim tanpa ragu, format yang berisi perkelahian paling intens dan kompleks yang menguji kekuatan keseluruhan kedua tim. Para pemimpin dari kedua tim tidak keberatan dengan ini. Kedua tim ambil posisi lapangan. Suara wasit menggelegar. He Chaito, Susan Si, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Yu Hao dan Wang Dong semuanya berdiri. Mereka naik ke panggung di bawah tatapan mendukung Guru Wang Yan. Guru Wang Yan telah mempersiapkan sebagian besar untuk pertarungan tim di pagi hari. Dia sudah memiliki semua strategi dan yang perlu dilakukan Shrek adalah mengeksekusi mereka. Kedua pihak berdiri saling menghadap di atas panggung. Baby dan Susan Si berdiri di bagian paling depan, sementara Jiang Nanan dan He Chaito berdiri di belakang mereka. Ini diikuti oleh Wang Dong dan Xiao Xiao yang mengapit Yu Hao yang berdiri di antara mereka. Yu Hao meletakkan tangannya di depan perutnya dan menutup matanya seolah-olah dia sedang beristirahat. Sebaliknya, para siswa dari Akademi Jiwa Seribu Roh semua menatapnya. Setiap akademi telah melakukan analisis pada kekuatan Yu Hao setelah putaran eliminasi hari pertama. Meskipun tidak ada yang berpikir bahwa dia adalah eksistensi menakutkan yang mampu memiliki 600.000 tahun cincin jiwa, mereka memiliki harapan yang tinggi padanya. Setelah semuanya, duo Golden Road telah meninggalkan kesan yang sangat dalam di hati mereka. Mereka menang dengan hanya satu serangan. Yu Hao tidak terlihat tua dari luar. Dia paling banyak berumur 14 atau 15 tahun, namun akademi lain melihat dia adalah Raja Roh atau bahkan ahli peringkat Kaisar Jiwa. Pemimpin seperti Akademi 1000 Jiwa sekarang fokus pada Yu Hao. Berkedip melalui matanya bukanlah rasa takut, tetapi keinginan kuat untuk bertarung. Formasi tim Akademi Shrek jauh lebih biasa dibandingkan dengan formasi melengkung yang mereka ambil selama pertarungan tim pertama mereka. Namun, lawan mereka telah mengasumsi formasi yang agak tak terduga. Pemimpin Akademi Jiwa Seribu Roh tidak berdiri di depan timnya, sebaliknya 4 orang melakukannya, berdiri di belakang mereka. Sementara 2 gadis muda berdiri di belakangnya. Ketujuh orang itu tampak berusia sekitar 20 tahun dan formasi yang mereka ambil membuatnya tampak seolah-olah mereka adalah benteng yang tak tertandingi. Yu Hao dengan cepat teringat akan pengenalan Guru Wang Yan tentang Akademi Jiwa Seribu Roh. Guru Wang Yan telah memberikan analisis yang sangat menyeluruh dari tim musuh. Keempat perisai membentuk benteng yang tebal, sementara 2 gadis kanan kiri adalah nyonya kembar api dan es menyerang bersama dengan pemimpin mereka Tombak Serangan Seribu. Keempat siswa yang berdiri di depan tim musuh dipanggil Yang Mi, Song Yu, Bai Chen, dan Ye Mao. Menurut kesimpulan Guru Wang Yan, mereka berempat berasal dari tempat yang sama. Dengan kata lain, mereka berasal dari sekte yang sama dengan jiwa bela diri yang identik. Roh badak perisai tipe pertahanan, jiwa bela diri pertahanan tingkat menengah atas. Di sisi lain, pemimpin tim Akademi Jiwa Seribu Roh disebut Senchi. Dia adalah inti sejati dan penyerang utama tim, dan tombak 1000 serangannya memungkinkannya untuk menghususkan diri dalam serangan jarak jauh dan dekat. Gadis berambut biru yang berdiri di belakangnya disebut An Leng Yi dan memiliki beruang beku sebagai jiwanya. Sementara gadis berwarna merah di sebelahnya disebut Fei Yu Yan dan memiliki harimau api. Senchi berada di peringkat Raja Roh 5 cincin, namun 6 anggota tim lainnya adalah leluhur jiwa 4 cincin. Pertandingan dimulai. Kedua belah pihak secara bersamaan melepaskan jiwa bela diri mereka. Setelah teriakan wasit, hanya ada satu pengecualian, yaitu Wo Yu Hao. Namun pada kenyataannya, dia sudah melepaskan jiwa bela dirinya. Hanya saja imitasinya membuat tidak ada orang lain yang bisa melihat cincin jiwanya. Yu Hao menyilangkan tangannya dan tetap tak bergerak. Sementara Wang Dong dan Xiao Xiao berdiri di sisinya tanpa niat untuk bergerak juga. Keduanya telah merilis 6 cincin jiwa masing-masing. Dan mereka berdua memiliki kombinasi optimal cincin jiwa. 2 kuning, 2 ungu, dan 2 hitam. Ini adalah kombinasi optimal dari cincin jiwa untuk seorang kaisar jiwa 6 cincin. Cara termudah untuk membedakan kekuatan lawan adalah dengan melihat
cincin jiwa ketika kedua belah pihak melepaskan jiwa bela diri mereka. Lawan mereka dari Akademi Jiwa Seribu Roh jelas terpana ketika Wang Dong dan Xiao Xiao melepaskan 6 cincin jiwa masing-masing. Tekanan tak terbentuk seperti menghancurkan dada mereka, menyebabkan napas mereka secara tidak sadar menjadi tergesa-gesa. Hanya mereka bertiga yang tetap tidak bergerak, namun Bebe, Susansi dan Jiang Nanan dan He Chaito juga membuat gerakan secara bersamaan. Bebe dan Susansi keduanya memegang cerutu di mulut mereka untuk memperkuat kekuatan dan pertahanan. Mereka berempat secara bersamaan merilis cincin jiwa mereka dan Bebe mengambil inisiatif untuk menyerang lawan dengan langkah besar. Susansi tetap di sisinya, sementara tubuh Jiang Nanan berkedip dan menghilang. Namun ini hanya dari sudut pandang lawan. Pada kenyataannya dia bersembunyi di belakang Bebe. He Chaito mengikuti dari belakang mengambil langkah besar ke depan juga. Pada saat ini trio Wu Yuhao perlahan maju ke depan. Barisan Akademi Shrek bisa digambarkan tampak agak tersebar. Sepertinya mereka masing-masing bertarung dalam pertarungan mereka sendiri. Dibandingkan dengan mereka, Akademi Jiwa Seribu Roh jelas jauh lebih terorganisir. Lapisan cahaya kuning gelap naik dari tubuh Yang Ming, Song Hu, Bai Chen, dan Ye Mao saat mereka melepaskan jiwa bela diri mereka. Tepat setelah itu, transformasi mulai terjadi pada tubuh mereka. Perisai mulai tumbuh dari lengan kanan mereka. Perisai badak roh adalah mutasi dari badak dan mereka berempat memilikinya. Perisai sepanjang 4 meter membuat tampak seolah dinding melindungi ketiga orang di belakang mereka. Keempat guru jiwa ini masing-masing memiliki 4 cincin jiwa yang terdiri dari 2 cincin kuning dan 2 ungu. Mereka memancarkan perasaan yang tebal dan kokoh ketika mereka berdiri di sana. Kalau bukan karena tekanan tak terbentuk dan tersedak yang datang dari Wang Dong, Xiao Xiao, dan Huo Yuhao, lapisan pertahanan yang mereka ciptakan akan lebih sempurna. Pemimpin mereka Senchi tentu saja berdiri di belakang mereka berempat. Jiwa bela diri Senchi tampak agak istimewa saat dirilis. Dia mengangkat tangannya ke udara menyebabkan tubuhnya mengeluarkan lapisan cahaya perak. Cahaya perak ini kemudian melayang di depannya. Cahaya perak ini sebenarnya tombak yang sangat tajam dan panjang. Aura ketajaman yang kuat segera melonjak dari tombak begitu muncul di tangan Senchi, menciptakan perasaan yang berbeda dengan 4 roh badak perisai di depannya. Ini adalah jiwa bela diri Senchi, tombak 1000 serangan. Dia memberikan perasaan yang agak akrab kepada 7 anggota Akademi Shrek. Seorang guru jiwa tipe penyerang yang menggunakan jiwa alat memiliki perasaan yang sama dengan salah satu anggota resmi dari 7 monster Shrek yang juga merupakan master jiwa tipe penyerang Chen Zifeng. Bukankah pedang pengejar jiwa Chen Jingfeng juga memiliki aura ketajaman yang mengerikan seperti ini juga? Tombak 1000 serangan berkedip dengan 2 cincin kuning dan 3 ungu. 2 cahaya kontras muncul di belakangnya. Di sebelah kiri adalah es berwarna biru, sedangkan di sebelah kanan adalah api berwarna merah. Ini adalah jiwa bela diri yang telah dilepaskan oleh An Lengyi dan Fei Yuyan. Seekor beruang besar berwarna biru gelap yang memancarkan aura es yang kuat, dan harimau api sepanjang 2,5 meter muncul di belakang mereka. 7 anggota Akademi Seribu Roh tidak bergerak setelah melepaskan jiwa bela diri mereka. 4 pemegang perisai roh badak bersama-sama melindungi anggota tim lainnya di belakang mereka. Pada saat yang sama mereka berempat secara bersamaan merilis skill jiwa pertama mereka, dinding pelindung. 4 perisai seketika berubah menjadi 1000 perisai yang menghalangi garis pandang 7 monster Shrek. Sayangnya mereka tidak tahu deteksi Yuhao telah diaktifkan sejak awal pertandingan. Tim Shrek tidak perlu menggunakan mata mereka untuk melihat apa yang terjadi di balik dinding perisai. An Lengyi dan Fei Yuan secara bersamaan melepaskan keterampilan jiwa dengan hati-hati. Gelombang cahaya biru sedingin es langsung menyebar dari beruang beku, dan dinding perisai yang semula berwarna kuning langsung terbungkus dalam cahaya biru dingin. Ini adalah keterampilan jiwa pertama An Lengyi, perisai beku, menyebabkan kemampuan pertahanan menjadi 3 kali lipat diiringi dengan aura sedingin es menyebar di seluruh panggung turnamen. Ini adalah keterampilan jiwa kedua An Lengyi, segel beku. Terpengaruh oleh udara dingin, Bebe, Susansi, Jiang Nanan, dan He Chaito melambat secara drastis.
Lapisan es mulai dengan cepat menutupi lantai panggung turnamen. Permukaan yang sekarang halus menyebabkan pijakan menjadi agak tidak stabil. Kontrol Leng Yi atas es sangat kuat. Sementara 4 spirit perisai badak tampaknya tidak bisa ditembus. Mereka tidak menyerang, tetapi bertahan. Jika itu masalahnya, bagaimana Akademi Seribu Roh akan menang? Api menyala dengan cepat muncul dari harimau api Fei Yuyan. Dan cincin jiwa pertama, kedua, dan ketiga berkedip secara bergantian. Harimau api membentuk bola api yang kuat di mulutnya, lalu meludah langsung di kaki Senchi. Cincin cahaya merah menyala segera muncul, mewarnai seluruh tubuh Senchi, memberikan targetnya kemampuan untuk menyerang dan bertahan menggunakan kekuatan api dengan menanamkan unsur api ke dalam keterampilan jiwa mereka. Ini adalah keterampilan bantu tipe api yang kuat, sayangnya itu hanya keterampilan target tunggal. Sepasang sayap berapi-api muncul di belakang harimau putih mulai berubah menjadi api putih kebiruan. Harimau api putih kebiruan tidak berhenti sama sekali mengepakkan sayapnya. Itu melompat langsung ke tombak 1000 serangan yang semakin cerah. Segera nyala api putih kebiru-biruan muncul di tombak 1000 serangan, bercampur dengan teriakan rendah seekor harimau, menyebabkan penonton tanpa sadar menahan napas. Ini adalah penggabungan keterampilan yang mengerikan. Apakah 7 monster strike dapat menanggung pukulan yang menghancurkan seperti ini? Pergilah. Senchi meraung rendah melemparkan tombak 1000 serangannya yang berkedip dengan api putih kebiruan. Di bawah pengaruh segel beku, BB Hechaito, Susanshi, dan Jiang Nanan berjarak 10 meter dari dinding perisai memiliki wajah kosong. Pada saat yang tepat ini, tanda putih muncul di tubuh BB. Tanda ini berbentuk salib, dan itu muncul tepat di dadanya. Namun senyum acuh tak acuh melayang di sudut mulut BB. Ini adalah senyum kepercayaan diri. Para penonton yang dapat dengan jelas melihat apa yang sedang terjadi, termasuk Kaisar sendiri, menahan nafas pada saat ini. Apakah Akademi Shrek akan mengalami pukulan berat di awal pertandingan? Pada saat yang tepat ini, mereka menyaksikan adegan aneh lainnya. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Tidak ada yang akan berpikir bahwa yang pertama dari 7 monster Shrek yang melepaskan keterampilan jiwanya adalah Wu Yuhao. Selain itu, dia bahkan belum merilis cincin jiwanya. Tanpa peringatan, mata Yuhao menembakkan 2 sinar keunguan keemasan, tepatnya ketika Senchi akan bergerak. Senchi mengeluarkan erangan teredam, dan tanda berbentuk salib yang ada di tubuh BB langsung menghilang. Namun, tombak 1000 serangan sudah dirilis, namun menyimpang dari lintasan aslinya. Efek kuat kombinasi sempurna deteksi Yuhao dan Spirit Shock sekali lagi menunjukkan kekuatannya dalam pertempuran tim. Perubahan tiba-tiba terjadi pada 7 monster Shrek yang tampak santai. Wang Dong dan Xiao Xiao tinggal di sisi Yuhao, tidak bergerak, tetapi 4 orang di depan mereka bergegas maju seperti binatang buas. Senchi yang telah dikejutkan oleh Spirit Shock Yuhao, sudut lemparannya tidak hanya miring, tetapi juga menderita luka berat di benaknya. Dia mulai berdarah dari mulut dan hidungnya. Lebih jauh lagi, target baru tombak 1000 serangannya yang secepat kilat sekarang adalah dinding pelindung timnya. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Dengan ledakan dahsyat, perisai yang tak terhitung jumlahnya meledak. Api putih kebiruan langsung melelehkan perisai beku dan bahkan membakar Yang Mi yang paling dekat dengan dinding. Yang Mi dan Song Hu dikirim terbang, dan mereka mengeluarkan tangisan celaka karena api membakar mereka. Jejak darah sekarang bisa dilihat di lengan kanan mereka yang telah berubah menjadi perisai. Saat ledakan hebat ini terjadi, BB dan Susanshi secara bersama mengeluarkan raungan. BB menghantam bagian dinding tembok yang tersisa secara tirani. Hechaito tiba-tiba berhenti bergerak, seolah-olah dia adalah harimau yang sedang duduk setelah menghisap salah satu cerutu tipis jiwa kekuatannya. Suara gemuruh logam terdengar dari tubuhnya. Benteng ala jiwa terbentuk. Perbedaan kualitatif antara benteng ala jiwa Hechaito dan si Tuyu sangat jelas. Yang Hechaito buat benar-benar bisa disebut benteng. Di tengah suara logam yang terkonsentrasi, sebuah alas lingkaran muncul di bawah kaki Hechaito, sepenuhnya menutupi kakinya. Ini adalah benteng asli. Yuhao berkeringat dingin ketika dia melihat kakak seniornya yang gagah berani. Apakah ini alasan bahwa semua insinyur jiwa memiliki tubuh yang kuat sehingga mereka dapat mengendalikan sejumlah besar alat jiwa? Sepertinya dia harus tumbuh lebih kuat juga. Jika tidak, dia pasti tidak akan sanggup menanggung semua senjata logam itu. Hechaito memiliki total 64 senjata di tubuhnya. Di antara mereka yang terkuat adalah laras senapan di bahu kanannya.
Laras senapan berwarna gelap ini memiliki panjang 2 meter dan setebal paha rata-rata orang saat ini. Itu memancarkan cahaya logam dan mengeluarkan aura yang mengerikan. Lawan mereka bahkan para penonton sekarang merasa diselimuti ketakutan dan kengerian saat melihat cahaya logam yang dipancarkan oleh Hechaito. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.